Kan nomor 41 sampai 50. Cek dulu. Oke, jalan. Pernyataan yang tepat mengenai senyawa berikut ini. Nah, kalau kita lihat senyawa ini, gugus fungsinya ini suatu alkil alkanoat. Nama lainnya ester, betul. Nomor 2, berisomer dengan asam butirat. Kita cek dulu aja ya. Ini jumlah atom karbonnya ada 4. H-nya ada 8 dan O-nya ada 2. Kita cek kalau asam butirat gimana ya. Oh, ini asam karboksilat. Jumlah atom karbonnya 4. Kalau dicek sih emang bener ya. C-nya ada 4, H-nya ada 8, O-nya ada 2. Jadi senyawa yang kedua itu isomer dari senyawa yang di atas. Isomer gugus fungsinya ya tepatnya. Terus yang ketiga katanya MR-nya sama dengan etil etanoat. Kita gambar etil etanoat itu seperti apa. Etil etanoat itu suatu alkil alkanoat ya. Ini alkilnya etil. Nah ini etanoatnya. Ternyata bener juga ya. Etil etanoat juga C-nya 4, H-nya 8, O-nya 2. Pasti sih MR-nya sama. Nomor 42, di antara senyawa berikut ini yang saling berisomer. Isomer itu yang penting sama rumus molekulnya. Metoksietana. Ini alkoksialkana. Suatu eter gitu. Metil asetat. Ini alkil alkanoat. Ini sih C-nya ada 3, H-nya ada 8, O-nya 1. Kalau yang bawah C-nya ada 3, H-nya ada 6, O-nya 2. Nah yang ketiga saya geser di sini nggak cukup di situ. Asam propionat ini adalah asam karboksilat dengan 3 atom karbon. C-nya 3, H-nya 6, O-nya 2. Nah jadi yang berisomer itu nomor 2 dan 3 karena sama rumus molekulnya. Kalau yang nomor 1 tidak sama. 43. X direaksikan dengan metanol hasilnya jadi Y dan H2O. Nah ini adalah reaksi esterifikasi. Reaksi antara asam karboksilat dengan suatu alkohol menghasilkan alkil alkanoat. Nah kita tinggal cocokin aja nih. Berarti nama alkilnya itu harus metil dan nama alkanoatnya tergantung dari asamnya ya. Nah jadi kita pilihin dulu yang alkilnya metil dulu deh. Tuh, jadi udah tereliminasi 2 pilihan jawaban. Nah kemudian nama asamnya itu harus sama jumlah atom karbonnya dengan alkanoatnya. Kalau kita lihat metanoat sama etanoat beda ya jumlah atom karbonnya. Asetat dengan asetat, nah ini boleh. Kalau yang D asetat dengan format tidak sama ya. Asetat C-nya 2, format 1. Jadi jawaban yang tepat C. Atau kalau kita gambarkan berarti kita punya asam asetat. Ini senyawa X direaksikan dengan metanol. Metanolnya saya geser OH-nya jadi di kiri. Nah reaksi ini nanti mengeliminasikan air. Dan gabungannya kita jadi akan punya alkil alkanoat. Ini saya gambarnya alkanoatnya dulu nih. Alkanoatnya C-nya 2 atau asetat. Alkilnya C-nya 1. Begitu. 44. Jumlah atom karbon kiral yang dimiliki senyawa asam 3-hidroksibutanoat adalah, kita gambar dulu aja. Asam 3-hidroksibutanoat itu seperti apa? Butanoat berarti rantai utamanya 4. Di nomor 3-nya ada hidroksi. Nomor 1-nya harus dari gugus fungsi ya. Gini. Nah kita cari C kiral atau C yang asimetris. Mengikat 4 gugus beda. Ternyata C yang ini ya. Kelihatan tuh. Dia mengikat gugus H, gugus CH3, gugus OH, dan gugus ini. Keempatnya beda semuanya. Jadi ini atom C asimetris. Hanya ada 1, selebihnya nggak ada lagi. 45. Ditanya mana senyawa yang berisomer kerangka. Kalau isomer kerangka itu berarti rantai utamanya beda, tapi gugus fungsinya harus sama. Nah senyawa nomor 1 ini adalah asam butanoat.
ya kan? Asam dengan jumlah atom karbon 4. Yang kedua ini alkil alkanoat. Ini adalah metil, ini saya kasih nama dari alkilnya dulu, baru alkanoatnya. Alkanoatnya C-nya 3, propanoat. Yang ketiga ini asam juga nih. Asam 2 metil, rantai utamanya 3, propanoat. Yang keempat ini alkil alkanoat. Alkilnya C-nya 3, bentuknya seperti itu, isopropil. Alkanoatnya 1 atom karbon, metanoat. Nah, kalau isomer kerangka itu harus sama kelompoknya. Jadi pilihan kita antara 1 dan 3 atau 2 dan 4. Karena kan kelompoknya harus sama. Nah, kita cek aja yang jumlah atom karbon, hidrogen, dan oksigennya sama atau MR-nya sama, itu ternyata senyawa nomor 1 dan 3 ya. 2 dan 4 sebenarnya sama juga ya. Jadi kita boleh pilih 1, 3 atau 2, 4. Cuman di pilihan jawaban kan cuman ada 1, 3 ya. Jadi pilih aja yang C. Nomor 46. Senyawa X merupakan hasil oksidasi dari aldehida. Nah, aldehida kalau dioksidasi kan jadi asam ya. Nah, kita gambar dulu aldehidanya. Alfa metil propion aldehida. Rantai utamanya 3, di posisi alfanya ada metil. Jadi begini gambarnya. Ini kalau dioksidasi akan jadi asam. Ini kan basically yang sebelah kirinya nggak ada yang berubah ya. Yang berubah itu cuma gugus fungsinya. Tadinya aldehida sekarang jadi asam gitu. Nah, asamnya jadi apa nih? Ini jadi asam alfa metil propion aldehida gitu. Cari mana asam alfa metil. Oh, ini yang C. 47. Nah, ini adalah alkil alkanoat beraroma stroberi. Kelihatannya ini alkilnya. Ini gugus fungsinya. Alkanoatnya itu seluruhnya segitu. Alkilnya punya 3 atom karbon. Berarti propil namanya. Alkanoatnya kita hitung C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia propil heksanoat. Nah, kalau dihidrolisis ya dia misah lagi. Jadi alkoholnya, propil alkohol sama asam heksanoat. Propanol dan asam heksanoat. Ini propanol, ini asam heksanoat. Jadi jawabannya 2 dan 4. 48. Ini adalah reaksi reduksi asam karboksilat. Nah, reduksinya ternyata reduksi 2 kali nih, soalnya kelihatan H-nya ada 2 ya, koefisiennya 1:2. Menghasilkan suatu alkohol nih, delta H-nya 810 kJ. Masih ingat bab termokimia? Kalau kita punya energi ikatan rata-rata, kita bisa menghitung delta H reaksi. Caranya kita hitung energi ikatan yang putus dikurangin yang terbentuk. Nah, delta H reaksi ini 810 kJ positif. Energi yang putus di sebelah kiri adalah ikatan CH, ikatan CO, dan ikatan OH. Jadi saya tulisin satu-satu. Ikatan yang putus di sebelah kiri itu adalah ikatan CH, ikatan CO yang rangkap 2, ikatan CO yang tunggal, dan ikatan OH. OH di sininya ya. Udah gitu ada juga nih 2 mol ikatan H dan H. Nah, itu semua energi ikatan yang terputus dikurangi yang terbentuk. Yang terbentuk ada 3 ikatan CH. Kemudian ada ikatan CO yang tunggal. Sama ikatan OH. Gitu. Kita eliminasi dulu aja ya. Untuk mempermudah perhitungan. Ini kan ada DCO dikurangi DCO. Habis. Ada DOH dikurangi DOH. Habis.
ada DCH dikurangi 3 DCH, berarti yang ini habis, ini tinggal 2 aja ya. Nah, jadi 810 itu sama dengan DC rangkap O 800, DHH-nya tidak tahu, itu ditanya, dikurangi 2 kali DCH. Nah, bisa dihitung tuh DHH-nya. Jadi 810 dikurangi 800 ditambah 435 kali 2 itu 870 ya. Sama dengan 2 DHH. Ini berarti 880 sama dengan 2 DHH. Jadi DHH-nya 440 kilojoule per mol. Perhatikan senyawa berikut ini. Ini adalah senyawa asam karboksilat. Jumlah atom karbonnya 3. H-nya ada 6, O-nya ada 2. Ini adalah asam propanoat atau asam propionat. Nah, mana pernyataan yang tepat? Berisomer dengan etil metanoat, betul nggak sih? Kita gambar dulu etil metanoat. Itu alkil alkanoat, gimana sih gambarnya? Gini, ini etilnya, ini metanoatnya. Ternyata betul ya, C-nya 3, H-nya 6, O-nya 2 juga. Jadi betul isomernya. Jika direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan natrium propanoat. Nah, asam direaksikan dengan basa NaOH, ini reaksinya reaksi penggaraman ya disebutnya. Pasti nanti asamnya releasing proton, protonnya gabung sama OH, jadi H2O. Nah, sisanya itu berarti jadi suatu alkanoat. Nah, nempel sama natrium jadi natrium alkanoat atau natrium propanoat ini namanya. Betul. Jika direduksi dapat menghasilkan alkohol primer. Oh, tentu betul. Ini kalau direduksi 2 kali, asam itu akan jadi alkohol primer. Pertama, dia kalau direduksi jadi aldehida dulu. Aldehidanya direduksi lagi nanti jadi alkohol primer. Gitu. Jadi, tiga-tiganya betul. Nah, kalau memerahkan laktus ya tentu ya karena dia asam ya. Oke, 4-4-nya betul pernyataannya. Nomor 50. Perhatikan reaksi berikut dari ketiga reaksi tersebut. Oh, hasil dari ketiga reaksi tersebut. Oh, ini semuanya reaksi antara dua senyawa. Yang pertama ini asam karboksilat sama alkohol. Oh, nanti hasilnya jadi alkil alkanoat nih. Nih, alkilnya dari alkohol. Sisanya alkanoat. Alkanoatnya C-nya 1. Nah, ini adalah etil format atau etil etanoat. Etil metanoat. Etil format. Kalau yang kedua reduksi asam nih. Kalau reduksinya sekali sih dia jadi aldehida ya. Jadi asetaldehida ini. Kalau yang ketiga ini asam tambah basa aja. Nanti hasilnya garam, natrium asetat ini sama air. Jadi jawabannya etil format, asetaldehida, natrium asetat B. Oke, cukup dulu sampai 50.